Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami bersyukur kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Dan pagi ini kami boleh menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Kami diberi kemampuan dan sukacita untuk melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pagi ini dari kitab Ester pasal 5 ayat 9. Ester pasal 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tema renungan kita hari ini adalah berdoa dan berharap penuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca bahwa Mordekai sudah kembali ke pintu gerbang istana. Itu berarti ia telah menanggalkan kain kabungnya, mengenakan pakaian biasa, dan bekerja lagi seperti semula. Mengapa ia bisa kembali hidup normal, padahal tanggal pembantaian bangsanya belum dibatalkan dan masih akan dilaksanakan? Karena Mordekai percaya bahwa Allah sedang bekerja. Ia yakin doa-doa umat Tuhan yang telah dinaikkan dengan puasa dan air mata tidak akan berlalu sia-sia. Memang, ancaman kematian masih ada. Namun ada hal lain yang juga sedang menunggu untuk digenapi. Janji Tuhan yang setia. Orang-orang Yahudi sudah merendahkan diri dan berseru meminta pertolongan Tuhan. Mordekai memegang teguh firman Tuhan yang berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau." Dengan kembali mengenakan pakaian biasa dan bekerja seperti semula, Mordekai menunjukkan imannya bahwa ia menunggu jawaban Tuhan dengan tenang. Sementara itu, Haman pulang dari jamuan itu dengan hati penuh sukacita. Ia merasa dihormati karena hanya dia yang diundang makan bersama raja dan ratu. Namun di gerbang istana, ia melihat Mordekai yang tidak bangkit atau menghormatinya. Seketika hatinya dipenuhi amarah. Inilah kontras besar dalam kisah ini. Di saat orang benar menantikan Tuhan dengan tenang, orang fasik justru dipenuhi kesombongan dan kegelisahan. Menariknya, Mordekai tetap berada di pintu gerbang istana. Ia tidak melarikan diri dan tidak menyembunyikan diri. Sikap Mordekai mengajarkan kita bahwa iman sejati bukan hanya berdoa, tetapi juga menunggu dengan percaya. Doa tanpa pengharapan adalah doa yang kosong. Mordekai berdoa, lalu ia hidup seolah-olah Tuhan sudah mulai menjawabnya. Itulah iman yang hidup, percaya sebelum melihat, dan berharap meski belum ada tanda. Tuhan senang dengan hati yang seperti itu. Ia tidak mencari doa yang panjang, tetapi hati yang sungguh percaya pada janjinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban Tuhan atas setiap doa kita tidak selalu sesuai dengan harapan kita, dan waktunya mungkin berbeda dari yang kita inginkan. Namun Tuhan telah berjanji untuk menjawab doa umat-Nya. Ia tidak menjawab karena kita hebat atau doa kita sempurna, tetapi karena kasih karunia dan kemurahan hatinya yang besar. Firman Tuhan yang telah kita baca menegaskan bahwa ketika kita berdoa dengan iman dan berharap penuh, Tuhan bekerja. Bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Seperti Ester dan Mordekai, marilah kita tetap tenang dan setia menjalani bagian kita.
sebab di balik setiap langkah sederhana, Tuhan sedang menyiapkan karya besarnya. Berdoalah, percayalah, dan nantikanlah jawaban Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur atas firman. Kiranya firman-Mu menjadi bagian kami. Kami diberi kemampuan untuk hidup seperti Ester dan Mordekai. Berharap penuh kepada Tuhan dalam setiap apa yang kami doakan. Sertailah kami sepanjang hari ini. Dengar kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.